ini keren melaksanakan Techminar yang bertemakan Career Startup versus Corporate. Nah, ini adalah agile. Sedangkan corporate ini lebih steady atau lebih stabil. Katakanlah dulu saya pernah berada di Astra Group gitu ya. Di Astra Group itu kapalnya besar dan steady gitu. Jelas begitu begitu aja ya. Nggak terlalu fluktuasi. Dan dari sisi startup, key behavior-nya adalah biasanya straight to the point. Jadi kalau ngobrol, ngomong, itu level operasional bisa langsung ngomong sama CEO, "Pak, kenapa kita nggak Gojek melakukan ini?" Waktu zaman Pak Nadiem, Bro Nadiem sebelum jadi menteri gitu ya, dia sering turun ke lapangan ngobrol sama driver-drivernya dan sesimpel itu. Bahkan sama staff-staffnya sesimpel itu ngobrol. Mereka straight to the point untuk apa? Untuk mempercepat proses sebenarnya, untuk mempercepat pengambilan keputusan. Jadi siap-siap nih teman-teman kalau yang ada di startup jangan baperan ya. Kalau baperan ini startup tuh biasanya kurang oke karena di startup nih langsung ngomong, "Wah, saya nggak suka dengan ide Anda. Ide Anda kurang oke." Biasanya begitu ya. Nah, di corporate ini lebih hierarki ya. Jadi bisa ada layer-layernya, bisa, nanti dulu, ngomongnya ke saya dulu, jangan ke atas saya, gitu. Itu di corporate biasanya. Nah, kalau di startup, itu simplify. Jadi kalau bisa sekarang, kenapa harus besok? Kalau bisa mudah, kenapa harus rumit? Nah, orang-orang yang berkarir di startup, pola pikirnya orang-orang yang bagaimana dari sesuatu yang rumit ini disimplifikasi agar customer itu bisa paham atau agar user kita itu bisa mudah memahami dan menggunakan produk kita. Simplifikasi. Karena simplifikasi akan mempermudah apa? Duplikasi. Tadi kan scalable ya. Menduplikasi bisnisnya bisa sampai kayak Gojek keluar ke Asia Tenggara gitu kan. Nah, kalau corporate ini adalah bicara sistem yang settle, kurang lebih seperti itu. Nah, sistem yang settle ini bicara tentang sistem yang oh begitu aja gitu ya. Pokoknya harus melalui ini, ada SOP-nya. Sedangkan startup initiative taking dan corporate biasanya regulation. Startup dibutuhkan inisiatif. Ya pokoknya coba pikirin deh, besok kita keluar produk apa gitu. Kalau corporate itu kayak ntar dulu bikin produk harus begini begini dan sebagainya. Nah, ini key behavior yang biasanya ada di lapangan yang perlu teman-teman pahamin ya dari key behavior ini sehingga kira-kira yang lebih cocok mana ya? Saya di startup atau di corporate? Tapi apapun yang terjadi dari startup dan corporate, pada dasarnya apa sih? Pada dasarnya kedua hal ini bisa terjadi di masing-masing organisasi. Corporate saat ini sedang bergeser menuju startup karena dianggap lebih cepat, agile, lebih straight to the point, lebih simple, lebih initiative thinking. Beberapa corporate seperti Telkom, kemudian juga beberapa corporate besar sudah mulai digitalisasi dan bikin hal-hal yang lebih, istilahnya cepat gitu ya, lebih kekinian. Nah, startup sedang belajar menjadi corporate, di mana mereka pengen lebih steady, nggak bakar uang lagi, lebih stabil, punya sistem yang jelas. Salah satu klien-klien kami di startup juga mereka mulai naik dengan, pendapatan dan organisasi makin besar, pengen punya sistem yang bagus. Jadi keduanya pasti akan terjadi, hanya di awal kita punya concern di startup lebih apa dan corporate lebih apa. Tapi kedua key behavior ini penting sekali dilakukan atau dimiliki oleh teman-teman dan dipahami secara besaran. Nah, how should you think? Satu terakhir dari kami adalah dari saya adalah ketika kita berada di organisasi, kita harus punya pemikiran strategical, tactical, dan operasional. Apapun itu tempatnya. Jadi pikir strategik, tactical, dan operasional. Dan terakhir adalah ujung-ujungnya kita harus melakukan respect. Ya, respect each other. Mau straight to the point tetap respect. Kita nggak menjudutkan orang gitu. Mau hierarki kita tetap respect. Itu menjadi kata kunci di mana kita menjadi talent yang baik di dalam organisasi. Dan semua kembali lagi ke teman-teman. Apakah teman-teman mau dan siap untuk masuk ke sana atau teman-teman mengikuti alur saja? Ah, itu kembali lagi ke teman-teman semua. Oke, lanjut ya. Nah, corporate dengan startup gitu. Apa yang kita lakukan sekarang ya, seperti saya misalnya gitu ya, saat ini kita kerjasama banyak dengan beberapa pihak corporate gitu kan. Kita kerjasama dengan dinas, kita kerjasama dengan kementerian, bahkan dengan NGO, kita kerjasama dengan bisnis-bisnis yang lain seperti itu. Karena zaman sekarang adalah zamannya kolaborasi seperti itu. So baliknya kemana? Follow your passion teman-teman, seperti itu ya. Teman-teman mau gimana kak? Kan ada dua. Kalau kita mau jadi anak generalis atau spesialis kan kayak gitu kan. Nah, saya sangat sepakat juga mentor saya mengatakan mentor saya
Koh Denny Santoso, beliau mengatakan bahwa kita boleh jadi generalis untuk mencoba semuanya dulu, seperti itu. Tetapi setelah kita mencoba, itu kita harus menjadi spesialis. Seperti itu ya, kita harus menjadi spesialis dan kita harus sesuai dengan passion. Misalnya nih teman-teman mau join di corporate seperti itu bagus gitu ya. Kita mau join di startup, itu juga bagus seperti itu. Yang penting adalah itu bisa berimpact dan sesuai dengan passionnya teman-teman semua. Nah, mungkin itu ya yang saya sampaikan, dan ingat bahwa passion beda dengan minat, bakat, hobi, seperti itu. Kita harus menentukan passion kita itu apa, seperti itu ya. Jadi mungkin itu saja singkat cerita bahwa ternyata passion saya adalah ngajar teman-teman, seperti itu. Bahkan banyak kampus yang sudah minta saya untuk jadi dosen, tapi saya kurang di S2-nya gitu ya. Saya belum S2 gitu, tapi ada yang bilang bahwa ada yang salah satu kampus gitu, beliau bilang, "Mas, ayo Mas, kamu masuk dulu aja, nanti sambil S2 terus NIDN-mu udah langsung bisa jadi," seperti itu. Gitu. Jadi ya seperti itu teman-teman. Kalau kita sudah bisa menentukan tahu passion kita saat muda dan kita mau melangkah kemana gitu. Dan saran saya adalah jadilah spesialis, seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman bertanya, kira-kira saya cocoknya di mana nih, antara startup atau corporate gitu. Ini penting juga diperhatiin ya. Kalau misalnya teman-teman memiliki beberapa karakter ini ya, misalnya teman-teman tuh suka banget kerja yang cepat nih, dinamikanya cepat, berubah. Kayak misalnya kita ngeliat Gojek ya, pandemi, mereka nutup nih go live karena emang nggak menghasilkan misalnya gitu. Nah, kayak di Jerman juga gitu. Kalau misalnya ada yang kira-kira kita bisa bikin building karena memang kondisinya lagi butuh seperti itu, ya kita berubah gitu. Kalau misalnya enggak, ya udah kita hilangkan itu secepat itu. Jadi nggak perlu yang approval sebanyak mungkin di corporate gitu. Nah, kalau teman-teman suka seperti itu, ya mungkin startup itu sebuah jenis perusahaan cocok buat teman-teman gitu. Terus mungkin teman-teman juga ini ya, passionate about kerja, istilahnya passion itu number one gitu, dimana teman-teman tuh nggak tentang masalah money aja gitu, tapi juga pengen berkarya lebih banyak dan mungkin lebih terlibat sih. Kalau saya bisa kasih tanda petik itu, kalau di startup itu teman-teman kontribusinya tuh bisa benar-benar kelihatan banyak, apalagi startup yang level-level awal kayak di Jobhan gitu ya. Ya misalnya anak magang saya di Jobhan gitu, itu udah pasti mereka tuh bisa dapet jatah bekerja memang benar-benar bakal dipakai gitu pekerjaannya. Jadi nggak cuma kayak latihan ya. Misalnya di Jobhan itu ada project nulis gitu. Nah, tulisan mereka ya pasti akan dipost nanti di website maupun di Instagram. Kalau untuk korporat mungkin mereka bisa latihan dulu gitu. Nanti tetap tulisannya akan yang diposting itu mungkin yang sudah jadi tim ini inti gitu. Nah, kalau di startup punya banyak kesempatan itu gitu untuk teman-teman Bapak Ibu yang mau berkontribusi bisa banget gitu. Karena memang masalah masih keterbatasan talent juga, dan mungkin ya karena small team tadi itu ya, jadi semua bisa terlibat gitu. Oke. Jadi kalau mau di startup, kebanyakan orang startup yang saya tahu adalah orang-orang memang ingin banget mengembangkan kemampuannya, skillnya lebih gitu. Bukan berarti di corporate enggak, tapi karena di corporate itu orang-orang yang mungkin memang mau lebih stabil ya, udah jelas gitu. Dan itu nggak masalah juga gitu. Nah, kalau di corporate tadi mungkin udah saya tulis poinnya ya. Jadi mungkin punya value di mana work-life balance. Nah, ini bisa banget nih. Kadang saya juga mikir, aduh pengen banget sih work-life balance gitu. Di startup nggak bisa gitu. Mungkin kalau saya cuma di Telkom doang, itu mungkin bisa 1 minggu nggak kontak gitu, nggak kontak tim gitu. Nah, kalau di corporate mungkin sudah terstruktur seperti itu ya, benar-benar berangkat jam 8 atau mungkin pulang jam 5 gitu. Nah, kalau di startup kadang ada bisa sampai masuk jam 12 siang gitu, karena kan di rumah mungkin udah kerja, nanti lanjut sampai malam di kantor, itu juga ada seperti itu. Jamnya mungkin bisa lebih fleksibel, tapi juga kadang nggak bisa work life balance juga gitu. Nah, mungkin prioritasnya mungkin lebih ke kompensasinya ya, atau mungkin money-nya gitu. Itu it's okay sih kalau menurut saya kayak gitu. Jadi bukan karena masalahnya kayak nggak punya passion nih, nggak juga gitu. Karena kita kan setiap individu pasti juga punya prioritas nih. Saat ini prioritasnya mungkin lebih ke kompensasi atau mungkin gajinya. It's okay kita pilih corporate ya, memang mungkin bisa lebih stabil daripada di startup. Apalagi startup juga sekarang banyak yang layoff juga. Kayak sekarang nih lagi banyak invest, tiba-tiba investnya udah habis, ya udah gitu, terus startupnya tutup. Itu banyak banget nih, kayak teman-teman di Surabaya apalagi ya, sering ngomong, kayak saya sering tanya nih, oh kok startupnya udah nggak ada ya, oh ya udah kehabisan bensin nih, berarti udah kayak investornya udah habis, dan mungkin produknya juga nggak bisa terjual dengan baik gitu, karena tutup. Itu juga banyak seperti itu. Nah, kalau di corporate biasanya lebih stabil dan memang bisnis modelnya udah jelas banget gitu. Oke.
Next, nah sekarang intinya saya kembalikan semua tuh ke setiap individu gitu, atau mungkin Bapak Ibu. Tadi juga di speaker-speaker lainnya juga seperti itu. Jadi kita tidak memihak startup maupun corporate karena memang nggak bisa, karena semuanya tuh ada plus dan minusnya gitu sih. Dan gimana cara memilihnya? Ya pasti kita sesuaikan dengan kondisi gitu. Dan mungkin sama passion yang kita punya ya, yang paling cocok itu seperti apa gitu. Misalnya kalau Bapak Ibu ngerasa yang paling cocok adalah startup karena memang ingin lebih banyak berkontribusi, berkembang, nggak masalah dengan jadwal mungkin yang apa ya, kayak nggak ada working hour yang jelas gitu, ya udah nggak apa-apa di startup. Tapi kalau misalnya mau yang stabil dan mungkin lebih jelas, nggak apa-apa juga kalau mau di corporate gitu. Aku dulu waktu mau masuk ke dunia industri pekerjaan, aku punya target. Ketika sudah beberapa tahun, aku tidak ingin lagi bekerja sebagai seorang karyawan, tapi ingin membina atau membangun bisnisku sendiri. Kenapa? Ya karena banyak faktor kayak gitu kan. Ya berarti apa yang harus aku lakukan sekarang? Nggak punya duit, harus cari kerja. Pengen bangun usaha, harus cari modal. Aku bekerja di suatu perusahaan di mana perusahaan itu bisa menjanjikan aku financial stable, bisa membuat aku mengumpulkan modal, bisa membuat aku jalankan ideku yang lain selain bekerja saat itu. Walaupun memang waktu 2 tahun yang lalu ketika aku bikin Nyebar ID, agak terseok-seok sih. Jadi ketika memang harus kerja di perusahaan swasta yang memang kerjaannya luar biasa, aku juga sama teman-teman aku ngerintis untuk bikin Nyebar ID ini sambil running pelan-pelan. Kayak gitu. Yang aku ambil ketika aku di kerjaanku kemarin, ya banyak hal. 4 komponen dasar yang aku benar-benar ambil banget sih, ilmu bisnisnya. Gimana sih caranya perusahaan-perusahaan besar itu punya ilmu bisnis yang bisa membuat mereka jadi sebesar sekarang. Kemudian manajemen SDM-nya. Ini perlu banget karena menurut aku pribadi, ketika orang belum pernah terjun di dunia manajemen people, akan ada egoisme ketika dia nantinya memanajemen manusia, kayak gitu. Jadi ya kita harus belajar dari situ. Kemudian sistem kerja ini perlu banget karena memang kata Mbak Cynthia tadi, work-life balance ketika kita di korporat, ya ketika di startup kadang nggak work-life balance sih, karena memang tujuanku setelah aku bekerja sebagai corporate slave, itu aku mau bikin suatu bisnisku sendiri. Gimana caranya aku mengcombine itu semua, punya sistem kerja yang work-life balance, tapi juga tidak terlalu saklek kayak di korporat. Dan yang terakhir adalah evaluasi perusahaan. Evaluasi perusahaannya sebenarnya lebih kepada internal perusahaan dan juga internal aku sendiri. Aku mengevaluasi aku, pimpinanku, dan sistem kerja di sana. Apa yang aku suka, apa yang aku nggak suka dari sana, dan harus gimana aku mengaplikasikan itu ketika aku sudah fokus terhadap bisnisku sendiri. Kayak misalkan aku nggak suka pimpinanku yang terlalu gini. Kalau misalkan ngomong ketika rapat diulang-ulang mulu dan ujung-ujungnya sebenarnya nggak ada outputnya buat kita sebagai karyawan. Ya biasalah itu kayaknya hampir terjadi di semua korporat gitu ya. Di semua korporasi. Pimpinan bahasnya itu mulu dan kadang kita sebagai karyawannya agak sedikit males gitu kan untuk menanggapi karena itu lagi yang dibahas gitu. After aku kerja di perusahaan swasta itu,